Pemirsa, Anda kembali menyaksikan dialog khusus di CTV Kediri bersama kantor Bea Cukai dan juga Kepala Kantor Wilayah DCBC Jawa Timur 2 Malang. Nah ini pemirsa, monggo kita lanjut perbincangan kita tadi pemirsa, karena nggak terasa ini sudah di segmen akhir. Nah ini monggo kita bahas habis-habisan di segmen akhir ini, Pak Agus, Pak Surya. Kalau saya ingin ke Pak Surya, nah otomatis kalau sudah mendapatkan yang namanya tadi predikat gitu ya dari wilayah bebas korupsi, yang namanya mempertahankan itu kan dari dulu selalu lebih susah begitu daripada mencapai. Nah ini bagaimana menjaga begitu ya, mempertahankan agar sikap-sikap yang sudah ditanamkan itu tidak berubah gitu, menjaga mindset dari para pegawai ini sendiri seperti apa sih? Oke, terima kasih Pak Indra. Memang betul itu hal yang sulit karena terkait juga tidak semua pegawai yang di sini itu tahu sejarahnya. Karena rolling mutasi pegawai itu setiap tahun pasti ada keluar masuk lah di Kediri. Untuk itu kami juga tidak lupa untuk 3 bulan sekali ada program untuk mengingatkan kembali. Jadi masing-masing pegawai itu kita kasih semacam brosur, untuk ini loh sejarahnya WBK WBM-nya Kediri itu seperti apa. Dan juga selain brosur itu juga dari bidang kami ada kepatuhan internal memberikan internalisasi kepada pegawai. Tapi yang jauh lebih penting adalah bagaimana para pimpinan berkomitmen untuk memberikan teladan yang baik dan semua disampaikan dengan keteladanan. Berarti ingar sosung tulodo begitu ya. Nah seperti itu ya Pak Agus. Oke, nah ini Pak Agus, saya berbicara tentang Kementerian Keuangan nih, yang saya sedikit keluar ini dari tema kita sore hari ini. Diberi penghargaan tentang instansi dengan penerimaan LHKPN terbaik tahun 2018 ini seperti apa sih tanggapannya Pak Agus? Itu yang memang kami diterapkan di Kementerian Keuangan, bahwa setiap pejabat setiap tahun harus mengajukan LHKPN. Ya. Kemudian ada jabatan-jabatan lain seperti pemeriksa dan sebagainya yang memang riskan, ya, dengan terjadi penyelewengan. Itu juga salah satu kontrol bagaimana kita memastikan bahwa seluruh pejabat tidak melakukan fraud. Karena dengan laporan LHKPN itu kita bisa melihat dari tahun ke tahun apakah ada lonjakan atau tidak. Ya gitu kan. Kalau misalnya kita kan bisa tahu seperti saya, tiap tahun tiap bulan dapat remunerasi dan gaji, cuma itu. Ya. Pengeluaran kita sudah tahu berapa berbulan. Jadi kalau tiba-tiba dalam suatu saat agak melejit, nah itu udah ada alert. Nah, ada alert, ada apa? Ya. Bisa aja dia jual kebun segala macam biasanya atau dapat warisan, nggak ada masalah kan. Tapi kalau dia tidak bisa mempertanggungjawabkan, itu bukan hanya ke penilaian perilaku, tapi ke jabatan. Bisa berpengaruh. Makanya kenapa kemarin dari KPK kalau tidak salah 99% lebih ya, semua patuh itu, karena itu salah satu komitmen yang dibuat oleh pimpinan dan diturunkan ke seluruh jajaran bahwa pelaporan LHKPN itu harus dilakukan. Ini juga dalam rangka menjaga integritas. Kalau ada pengawasan dari mana-mana, orang kan mulai ya minimal niat udah hilang gitu kan. Karena mulai kadang-kadang dari niat ya, atau ada kesempatan kan gitu katanya kan. Nah, ini yang harus kita jaga, salah satunya tolak ukurnya dengan LHKPN itu. Di sisi lain kita ada saluran pengaduan. Di Bea Cukai ada yang namanya SIPUMA. Jadi orang luar misalnya tahu saya punya perusahaan di mana, itu bisa lari ke situ. Sepanjang saya bisa mempertanggungjawabkan, nggak ada masalah. Tapi kalau tidak bisa mempertanggungjawabkan, itu pasti akan diusut. Ini yang dilakukan di Kementerian Keuangan. Dan alhamdulillah sampai saat ini, kemarin Kementerian Keuangan bahkan mendapat predikat juga untuk laporan gratifikasi terbanyak. Ya, karena di kami, di kantor terkecil pun ada unit pengelola gratifikasi. Ya. Oke, nah Pak Surya, menanggapi hal yang disampaikan oleh Pak Agus tentang penghargaan yang diberikan kepada Menteri Keuangan ini seperti apa? Ya, kami tetap berkomitmen lah dengan apa yang sudah diberikan kepada predikatnya. Memang sesuatu yang menjaga, yang sampaikan itu mempertahankan, memang sesuatu yang berat, tapi tidak ada yang berat kalau memang sudah menjadi budaya kita. Sekarang memang harus tanamkan semua WBK dulu, dan kalau bisa langsung WBM. Itulah upaya-upaya kami yang salah satunya pergantian pegawai, setiap masuk pegawai ke sini itu dapat
satu kertas tentang sejarah WKWBM. Masuk ini sebagai warning, kantor ini seperti ini loh, gitu. Itu untuk internal kami. Terus untuk yang keluar, kita juga komunikasikan kepada pengusaha-pengusaha yang berinteraksi dengan kami. Ada 28 pabrik rokok dan 7 kawasan berikat dan 1 gudang berikat. Itu mereka kita komunikasikan bahwasanya kantor Kediri adalah kantor yang steril, dan kita sudah mendapat anugerah predikat WKBBM, maka pelayanan kami dengan pelayanan memang sifatnya memang sudah tanggung jawab kami. Jadi tidak usah berpikir untuk memberikan sesuatu. Dan kami coba untuk setiap kegiatan di kami itu memang kita responsif lah. Seperti tadi korektif, inovatif kayak seperti itu kita terapkan dalam hal. Salah satunya ini kalau programnya kantor Kediri, kita melihat bahwasanya industri, dan ini kantor pusat Pak ya, arahan dari Pak Kanwil juga bahwasanya peran Bea Cukai terhadap pembangunan di daerah biar dirasakan. Makanya kita salah satunya kemarin bersama dengan BI, Bea Cukai dikasih tempat untuk memberikan sedikit sharing session atau penyerahan bahasanya pengembangan perekonomian daerah khususnya Mataraman ya. Mataraman itu ex Karisidenan Kediri dan ex Madiun melalui fasilitasi Bea Cukai. Bea Cukai punya fasilitas yang Pak Kanwil tadi sampaikan bahasanya yang untuk ekspor itu impornya dari ada yang satu industri yang membutuhkan bahan baku dari luar, kita olah di sini, diekspor lagi, itu impornya dibebaskan dari bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Selain itu, kita di Kediri khususnya ya, ini ada sekitar 200-an industri kreatif. Kalau di wilayah kami itu bahkan ribuan. Makanya kita mengumpulkan dari pemerintah kabupaten dan pemerintah kota untuk bersinergi. Membangun industri perdagangan khususnya untuk industri kecil ya, industri kecil menengah itu supaya mampu untuk bersaing ke dunia luar. Oke, seperti itu program-program itu pemirsa, program dari kantor Bea Cukai Kediri luar biasa sekali. Nah, saya ingin Pak Suryana menekankan sekali lagi kepada masyarakat, pemirsa JTV begitu, sebenarnya tuh tugasnya dari kantor Bea Cukai sendiri itu seperti apa untuk lebih detail, jadi nggak yang ditahu cuma masalah rokok, cuma seperti itu aja kan masyarakat, apa sih Bea Cukai itu, nah gitu loh, pasti ada pertanyaan seperti itu. Nah, mau nggak Pak Suryana? Jadi kalau di Kediri ini terkenalnya memang rokok ya, kalau gudang garam banyak rokok, dan terkenalnya kalau dulu itu dari polisi mbako. Tapi dalam makanya ini seringkali kita sosialisasikan ke masyarakat. Bahasanya tugas Bea Cukai itu bea dan cukai. Bea itu artinya kepabeanan. Kepabeanan itu meliputi ada ekspor import, dan di situ ada fasilitas ekspor import umum dan ada fasilitas. Dan ada itu masukan tempat masuknya ada pelabuhan laut, pelabuhan udara, dan ada di kantor pos jasa titipan, perusahaan jasa titipan. Itu untuk kegiatan ekspor import. Dan untuk cukai, kita ada cukai. Memang terbesar cukai hasil tembakau di wilayah Kediri ini tahun ini menghasilkan sekitar 18 triliun. Itu dari cukainya, belum PPNHT sama pajak rokoknya. Jadi bisa sampai sekitar 21-22 triliunan gitu. Jadi Bea Cukai itu tugasnya tidak hanya kalau orang Kediri dan kita tahunya cukai. Tapi ternyata kita sudah sosialisasikan ke masyarakat, bahkan kita sosialisasinya kepada anak-anak SD, SMP gitu untuk bagaimana mereka adalah sahabat Bea Cukai. Sahabat Bea Cukai. Jadi supaya kita juga lebih kenal, mungkin suatu saat saya Pak maksudnya Pak. Saya itu mungkin 9-10 tahun lagi sudah selesai. Nanti inilah generasi muda yang diharapkan sudah bisa tahu ini bagaimana ibaratnya kalau Bea Cukai itu gatekeepernya barang keluar masuk di negara ini. Tuh, berarti memang sudah diterapkan sejak dini gitu ya, sampai masuk ke sekolah-sekolah. Oke, luar biasa sekali pemirsa. Nah, Pak Suryana, ini di segmen akhir nih nggak terasa, mungkin ada himbauan atau pesan begitu terhadap pemirsa, utamanya di wilayah Kediri sendiri, seperti apa sih tentang bea dan cukai ini sendiri? Oke. Satu hal, tagline kita
Itu dari pimpinan juga arahan, terus kita kembangkan di Kediri. Legal itu mudah, bersih itu indah. Nah, dari situ masyarakat marilah kita bekerja mendapatkan sesuatu itu dengan cara yang benar, dengan ketentuan yang benar. Jadi kalau terutama ini khususnya untuk rokok, merokoklah rokok yang legal. Nah, itu dengan rokok legal, Ibu Bapak sekalian, para pemirsa di TV ikut serta dalam pembangunan. Dan juga ini yang kedua di kantor Kediri itu ada kantor pos. Berhati-hatilah membeli online. Nah, jadi kalau ada dan juga gini untuk pembelian online itu ada masuk dari luar negeri itu ada ketentuan perpajakan yang harus dipenuhi. Jadi kalau inginkan informasi lebih detail terkait dengan impor, siapapun monggo datang ke kantor Bea Cukai Kediri, Jalan Pangeran Diponegoro nomor 23. Oke, terakhir nih Pak Suryana, harapannya setelah mendapatkan predikat wilayah bebas korupsi. Nah, ini untuk memberikan semangat kepada para jajaran seperti apa sih? WBK UBM itu bukan anugerah yang jatuh dari langit. Memang oleh pendahulu kita perjuangan yang cukup luar biasa, makanya kita siapapun yang ada di Bea Cukai Kediri, kita harus tetap menjaga itu dengan komitmen, menjaga integritas dan profesional dalam bekerja. Oke, luar biasa. Nah, ini Pak Agus, sampaikan himbauan nih kepada masyarakat ataupun jajaran dari Bea Cukai Kediri sendiri ini. Oke. Jadi kami meminta kepada masyarakat dan seluruh jajaran Bea Cukai, kalau ada hal-hal yang bersangkutan dengan Bea Cukai, tolong dikomunikasikan. Ya. Karena hal yang penting komunikasi, jangan sampai sekarang marak penipuan mengatasnamakan Bea Cukai. Demikian juga ke seluruh pegawai, berikan pengetahuan kepada masyarakat sebaik-baiknya, sehingga masyarakat tahu persis Bea Cukai itu apa. Ya, tahu persis Bea Cukai apa, dan apa yang harus diberikan oleh Bea Cukai kepada masyarakat. Mungkin. Oke, luar biasa sekali pemirsa, tak terasa sudah 30 menit sudah saya menemani Anda begitu ya. Terima kasih untuk kedua narasumber yang hari ini sudah menemani saya di sini. Terima kasih Pak Agus, terima kasih Pak Suryana, terima kasih pemirsa JTV yang setia menemani Yumita di sini menyaksikan dialog khusus. Jangan lupa saksikan program-program JTV Kediri dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.